Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Anita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja, yaitu materi 5 dari manajemen keuangan. Definisi manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yaitu aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, risiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja. Tujuan dilakukan modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk pendukung aset lancar. Nah, tujuan lain dari dilakukannya modal kerja adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Yang kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham karena mempunyai risiko keuangan yang lebih positif. 3. Mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Yang keempat, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Konsep modal kerja. 1. Konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlahnya. Jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi modal kerja dalam bentuk kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. 2. Konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, nah dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayar. Untuk itu, sebagai aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan, tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun harus sering disebut dengan modal kerja neto. 3. Konsep fungsional dasar utama. Dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dilakukan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang bisa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini, namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Contoh sederhananya, katakanlah ada suatu bisnis yang melakukan penanaman modal pada sebagian dananya pada instrumen obligasi pemerintah. Lalu dana tersebut ternyata berhasil menghasilkan current income dalam wujud bunga ataupun income. Bisnis pakaian ini sebaiknya dibuat untuk melakukan perdagangan pakaian, bukan untuk melakukan investasi. Jadi dana yang diinvestasikan pada instrumen obligasi tersebut nantinya dapat diinvestasikan dalam bisnis tekstilnya, seperti pengembangan bisnis
dengan cara membeli suatu mesin ataupun bahan baku baru. Nah, dana inilah yang dikategorikan sebagai modal kerja potensial ataupun potensial. Working capital. Seperti yang kita ketahui, kas dan persediaan adalah salah satu bentuk dari modal kerja yang dimiliki oleh suatu bisnis. Sebagian piutang perusahaan juga termasuk dalam modal kerja dan sebagian yang lainnya masuk pada potensial modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan ataupun operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya, sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaiknya bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperoleh pun akan lebih sedikit. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh Chief Finance Officer (CFO) atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turun besar. Namun, jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam bisnis sangat tergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan seperti perputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan ataupun operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya lambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak operasional seperti CFO, Chief Finance Officer, atau manajer keuangan, agar modalnya tidak kekurangan maupun berlebihan. Modal bisa mengalami perubahan karena ada perubahan penjualan. Misalnya, kalau mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja juga menjadi besar, tetapi jumlah modalnya tergantung tiap aset lancar. Umumnya, jumlah kebutuhan modal kerja suatu bisnis tergantung dari dua hal, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan. Artinya, semakin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal bisnisnya juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Perputaran modal kerja artinya modal kerja yang berputar semakin cepat, maka modal kerja yang dibutuhkan juga relatif besar. Sebaliknya, kalau perputaran modalnya lambat, modalnya pun akan sedikit. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan cara dua hal. Metode saldo rata-rata. Metode ini dihitung dengan membagi penjualan bersih yang diperoleh bisnis dengan perputaran modal kerja. Modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Metode unsur biaya. Untuk mendapatkan beberapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan, juga bisa menggunakan semua unsur biaya yang dibutuhkan dalam satu periode akuntansi tertentu. Contohnya, CV Eka Busana memproduksi 300 pakaian per hari, sedangkan berpotensi selama 22 hari sebulan. Biaya produksi untuk setiap radio tersebut sebagai berikut. Bahan katunnya 50.000, benangnya 5.000, upah langsungnya 10.000. Untuk membeli bahan katun diperlukan uang muka 5 hari sebelumnya dan proses produksi memakan waktu 5 hari. Sesudahnya simpan 2 hari. Penjualan dilakukan dengan cara kredit dengan syarat 5 hari setelah barang diambil. Biaya administrasi per bulan sebesar 1 juta. Gaji pimpinan sebesar 7 juta. Sediaan kas minimum sebesar 5 juta. Berapa modal kerja yang dibutuhkan CV Eka Busana? Kita cari tahu terlebih dahulu periode perputarannya. Bahan katun sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 17 hari. Benang sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 12 hari. Lalu mari kita hitung modal kerja yang dibutuhkan. Bahan katun sama dengan 300 dikali 50.000 dikali 17 hari sama dengan 255 juta.
Benang 300 dikali 5.000 dikali 12 hari sama dengan 18 juta. Upah langsung 300 dikali 10.000 dikali 22 hari sama dengan 66 juta. Biaya administrasi dan gaji sama dengan 8 juta. Sediaan kas minimum sama dengan 5 juta. Modal kerja yang dibutuhkan 352 juta. Kebutuhan modal kerja. Setiap modal yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan disebut sebagai modal kerja. Modal kerja selalu diperlukan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan setiap harinya. Modal kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-hari disebut dengan modal kerja permanen. Modal kerja ini meliputi modal kerja primer, modal kerja normal, dan modal kerja variabel. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan, sedangkan modal kerja normal digunakan untuk produksi dalam bentuk normal. Sementara itu, modal kerja variabel berkaitan dengan perubahan jumlah modal pada kondisi tertentu. Modal kerja variabel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang nilainya berupa akibat perubahan keadaan musim pada bisnis. Modal kerja siklus merupakan modal kerja yang nilainya berubah-ubah karena adanya siklus bisnis. Sedangkan modal kerja darurat merupakan modal kerja yang nilainya berubah pada kondisi-kondisi darurat dalam perusahaan. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat diketahui dengan menghitung modal kerja. Perusahaan dapat membayar seluruh kewajiban lancar jangka pendeknya ketika memiliki modal kerja yang memadai. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk memperlancar likuiditas perusahaan. Kekurangan modal kerja dapat menghambat kegiatan produksi oleh perusahaan. Perlambat kegiatan produksi kemudian berdampak pula ke kegiatan distribusi produksi menuju ke konsumen. Kebutuhan akan modal kerja dihitung melalui selisih antara pembayaran penerimaan kas. Selain itu, kebutuhan akan modal kerja juga dapat ditinjau dari suatu pandang. Manajemen keuangan. Pihak manajemen keuangan umumnya memberikan perhitungan yang besar terhadap aset lancar sebagai faktor yang penting dalam operasi perusahaan. Operasi perusahaan yang baik dan terwujud dengan jumlah aset lancar dengan persentase minimal 5% dan keseluruhan aset perusahaan pada perusahaan kecil atau usaha mikro kecil menengah. Aset lancar ini menjadi faktor yang menjamin keberlangsungan usaha. Sementara itu, aset lancar juga berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan pada perusahaan. Kondisi-kondisi ini yang kemudian membuat modal kerja mendapat perhitungan yang besar oleh perusahaan. Manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan lancar current asset dan kewajiban lancar current liabilities, seperti pengelolaan arus kas, persediaan serta utang dan piutang. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan metode unsur biaya. Sebuah bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkat penjualan, memperoleh dana dan investor karena memiliki resiko keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan dengan tepat, dan memiliki proteksi dan krisis modal kerja. Laporan keuangan sebaiknya dicatat dan disajikan dengan benar dan akurat sesuai dengan standar akuntansi. Untuk memudahkan hal ini, Anda dapat menggunakan software akuntansi seperti Maserp. Dengan Maserp, Anda dapat melakukan pencatatan dan mengelola 300 lebih laporan secara real time kapanpun dan dimanapun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.